Ya, ya Ma. Papa masih di kantor ini. Biasa rapat-rapat masih. Sama nanti sore ada ketemu warga. Tas yang 450 juta. Tawar lah. Ya. Tawar jadi 500 gitu lempengin. Ya. Masa 450 ya? 500 aja lempengin. Udah kita nyenengin orang usaha. Hah? Fungsi, yang penting fungsi mah, yang penting kan buat foto-foto mama kan? Di Instagram, buat flexing kan? Ya udah. Udah santai. Udah, image papa ntar papa yang ngurus. Yang penting mama bahagia. Ya? Oke? Ya udah, papa rapat dulu ya. Ya, waalaikumsalam. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Pak, saya mau masuk Pak. Nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Pak. Bapak lagi sibuk. Bapak lagi sibuk. Nggak bisa. Saya nggak Pak. Ini mahasiswa, hak mahasiswa demokrasi Pak. Bapak lagi sibuk. Bapak. Sebentar. Apa ini? Apa? Ini Pak. Saya mau ketemu Bapak. Saya mewakili suara masyarakat mahasiswa di seluruh kampus saya Pak. Kalau negara belum bisa. Tapi nggak apa-apa. Saya mau protes Pak. Yuda. Suruh duduk. Duduk. Di sini. Pelan-pelan, jangan pakai kekerasan gitu ah. Ngobrol baik-baik, pelan-pelan. Bapaknya. Mana bangku saya mana? Ya nggak tahu, saya di sini baru pertama kali masuk ruangan ini, situ masuk. Ini nih Pak, mahasiswa nih mau masuk nerobos ke kantor begini. Bapak curang, Bapak nggak kayak pejabat lain. Kenapa? Pejabat lain saya demo dihalanginnya pakai polisi, pakai orang tua, saya nggak bisa ngelawan. Sengaja. Sebentar ya, saya. Gimana sih? Kenapa Pak? Kok bisa masuk? Dia hanya maksa-maksa Pak. Kan kamu tahu saya paling malas ngadepin mahasiswa. Apalagi orang-orang kayak begini nih, kritis-kritis saya nggak bisa jawab. Ya, gimana nih Pak? Ya mohon maaf dah. Dianya sih habisnya ngotot-ngotot banget nih. Sepatu saya aja kemana tahu nih. Ini sepatu saya bagus-bagus jadi Sepotek mereknya. Ada emang merek Sepotek. Ya ini jadi Sepotek. Ada memang. Mana sepatu saya tadi, Mas? Bapak jangan ngelawak mulu, udah lah, saya di sini mau suara mahasiswa di luar sana, di gedung ini, di luar sana orang udah pada berdemo dari Jawa, Timur, Ciputat, semua udah ngumpul Pak, mau bersuara untuk Bapak. Ya udah, tenang, di sini nggak bisa tenang Pak, ini udah demokrasi ini udah. Iya, tapi ini kan saya terima Anda. Saya tidak kabur, saya tidak lari karena memang nggak ada kesempatan untuk kabur dan lari. Kalau ada kesempatan tadi saya udah cabut. Karena jujur terus terang saya memang paling males menghadapi mahasiswa, apalagi orang-orang yang kritis kayak kalian ini gitu ya. Jabat Bapak kan tugasnya denger aspirasi, masa males ngadepin mahasiswa kayak saya? Enggak. Saya ini datang. Cari apa? Sepatu. Ya nanti dulu. Nanti dulu. Ajudan di mana sih Pak ini? Nanti dulu. Ini ada urusan apa emang kalau boleh tahu nih? Oke. Ini saya terima, tapi waktu saya nggak banyak. Kalau bisa langsung to the point aja, nggak usah pakai marah-marah gitulah. Ini Pak saya risih Pak, tapi Pak ini bisa dipecat dulu nggak dia? Nyari apa? Bodoh amat, saya nggak peduli orang korupsi, nggak peduli apa, ini pecat dulu bisa nggak Pak? Yang mana yang hilang? Kiri. Ini pakai sepatu saya. Dah. Pejabat. Jadi apa kalau pakai sepatu? Masa ada pejabat merek sepatu Sepotek? Kan bisa Bapak beliin aja sepatu saya. Saya paling nggak tega kan kalau ngelihat ada bawahan saya kesusahan. Udah lanjut ngobrol. Emang bisa gini Pak kalau udah mahasiswa masuk gitu. Emang saya tugasin kalau ada orang, terutama mahasiswa pengen ketemu, apalagi pakai teriak-teriak gitu, saya bilang saya malas ngadepinnya. Bukan teriak-teriak Pak, itu teriakan saya tuh, nih Bapak cium baju saya udah bau perjuangan Pak. Ini saya baju udah saya pakai dari demo pertama RKUHP 2019 sampai sekarang saya mau ketemu Bapak, saya pengen nanya kenapa mahasiswa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok bisa ada di sini, Mas? Gimana ceritanya? Kapan ini ngambilnya bisa-bisa ada di sini? Di bangku emas lo ini. Lah kenapa jadi mahasiswa yang korupsi sepatu Pak? Ya ini buktinya. Orang kok bisa ngambil sepatu ajudan? Mohon maaf Bapak, dari tadi dengerin Spotify. Sehingga risih Pak sebelah kiri. Ada di mana? Ada di belakang dia? Di belakang dia. Oh, Anda ya. Katanya mahasiswa.
Ya karena saya Katanya mahasiswa. mau menyalurkan aspirasi rakyat. Saya mahasiswa murni, Tapi ketua. ada agenda-agenda lain ternyata. Bapak ya. dengerin, saya mahasiswa murni, ketua BEM murni, backingan saya sepatu, nggak kayak mahasiswa di kampus-kampus yang jaketnya uning, yang backingannya para pejabat-pejabat tinggi yang dia kalau demo habis dipukulin tiba-tiba bisa syuting di TV One. Kok bisa teman-temannya kritis, dia syuting di TV One. Offset mas, offset. Mas, berlebihan Ya mas. backingan saya cuma sepatu pak. Gitu-gitu Di sini. dong. Lah itu kan suara saya, kok bisa teman-teman saya demo kritis koma, dia tiba-tiba masuk endorse Tokopedia sama Shopee tuh kan jadi nyebut merek saya pak. Anda kok tidak kompak? Sesama mahasiswa harusnya kompak dong. Lah Kok yang bisa? tidak kompak dia kalau dia bagi rata kompak saya pak. Tapi dia nggak ada omongan-omongan Anda gitu. kebagian capeknya doang. Saya kebagian ngurus gendong-gendong tuh cewek-cewek hijaber yang bikin border tau nggak? Iya. Yang nyanyi buru tani aja masih Anda kemarin ngebleng. ikut waktu demo. Saya setiap demo RKUHP. Ikut saya RKUHP 100 hari Pak Jokowi. Saya ikut semua Pak di situ. Luar biasa. Berarti Anda mahasiswa yang kritis sekali ya terhadap bangsa ini ya. Ya kritis, cuman Tapi Anda udah disiap di framing jelek belum? Sama kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat. Biasanya kan kalau ada yang terlalu kritis. Kemarin Jeffrey Nicole juga ikut itu Anda Itu mah, tahu. dia tolol Pak. Dia mah. Kenapa? Goblok. Ya memang saya jujur aja dia mah. Offset, kok nggak teriak? Saya setuju soalnya pak. Saya setuju soalnya. Ya goblok. Orang demo lempar aspirasi dia lempar tikus aneh. Tapi kan itu simbolis. Biar FYP aja di TikTok gitu Pak. Enggak simbolis. Artinya mungkin menurut dia dan masyarakat gedung parlemen itu sudah dikuasai tikus. Jadi Itu. sekalian dilempar tikus asli. Itu kalau di periode saya ada orang demo pakai jaket bebas kayak begitu udah saya teriakin Pak. Udah saya teriakin itu pasti itu apa orang-orang yang rusuh yang nggak tahu kampusnya di mana tahu nggak Pak? Yang penting ikut barisan, ikut teriak itu mah pericu itu Pak namanya kalau di demo saya mah. Oh, iya. jadi Karena di dia kalangan teman-teman mahasiswa juga kalau ada orang yang kayak gitu juga nggak asik juga ya. Iya, itu kalau karena apa? jadi merusak kan, merusak esensi dari demo itu. Betul. Jadi yang harusnya yang dapat exposure adalah inti dari mereka demo yang harus disuarakan apa, malah jadi terdistraksi sama itu tadi orang-orang yang dapat hotspot justru yang mengaburkan. Hotspot kalau kuotanya habis Pak. Iya. Spotlight Iya, masuk iya. Bapak kan. Iya, spotlight. Nah ini tugas mahasiswa benerin pejabat yang suka salah ngomong. Makasih. Ya, makanya Bapak butuh diskusi sama Iya, saya. ya. Jadi orang-orang kayak gitu justru jadi distraksi ya. Saya kesel sama orang-orang yang ikut demo cuman pengen kelihatan keren, tapi nggak tahu substansinya apa gitu. Kayak Kamu tahu substansi? saya tadi udah bener lancar tuh Pak jadi susah substansinya lagi. Kamu tahu substansi? Substansi saya tahu Emang Pak. apa yang kamu perjuangkan bersama Jadi- teman-teman kamu? Jadi dalam sebuah demo sebelum kita demo itu kita harus ada yang namanya forum aksi dulu Pak. Kita bedah dulu. Saya suka teman-teman Iya. yang memang akademis seperti ini. Coba, Iya, coba, kita nggak bisa baca isu cuma dari sosial media. Oke. Kita harus ada forum aksi dibedah dengan 13 asas. 13 asas. Supaya kita tahu yang mau kita bawa ini apa ke dalam demo. Harus sama dulu. Ini pergerakan dari BEM mana, BEM SI ke BEM mana. Kalau orang-orang saya, teman saya Pak kemarin demo apa? Saya tanya, ngapain ikut demo? Ya gue pengen ngerasain ditampol sama aparat. Lah, maksudnya kalau cuma pengen tampol aparat ngumpulnya depan mabes kan Pak. Ada polisi lagi baris bintangnya lu cabut ya kan. Ganti bintang Virgo paling juga kesel dia. Kenapa nggak nyolong helm aja? Kan kalau ketangkep juga ditampol. Bapaknya kalau ngobrolnya ada barakuda. Nyaut saya lagi diskusi tadi. Iya, kenapa Anda jadi yang emosi ini? Udah santai kok kita. Enggak apa-apa. Saya kan harus menjaga agar tidak Bapak jangan sampai menyentuh Bapak. Kenapa? Enggak boleh. Ini saya yang jagain. Jangan- Bapak kalau jaga di tengah, di sini mah kagak jaga. Nggak apa-apa kan Bapak saya bisa saya tarik ntar. Udah tenang, ini nih udah oke kok, udah bisa Ini provokasi dikondisikan. nih orang-orang kayak Ya, gini nih. aman-aman. Ini udah bisa dikondisikan kok. Lu lagi Jadi gitu. mahasiswa sok bersih. Kuku lu hitam. Ini bedain mana mahasiswa bener sama Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole nggak mungkin kukunya hitam. Karena dia nggak pernah gendong-gendong mahasiswa yang masuk ke dalam selokan. Yang kejebak di dalam rantai-rantai. Itu nggak pernah dia. Ngapain mahasiswa masuk ke dalam selokan? Emang dia mau nyapres? Lah pas Pak, Kok jangan ke saya situ yang Pak. offset? Arahnya jangan ke situ Pak. Bapak tadi cuma pakai tawa Pak. Arahnya Kok jangan ke saya situ yang Pak. offset? Tolong diingetin, saya Iya, juga iya, suka iya. offset. Saya Dia mau deg-degan ngapain loh dia ini. masuk-masuk selokan? Dia mau nyapres apa gimana? Ya itu ada bubahan-bubahan gas air mata Pak. Itu Oh, tolong Pak. bilangin sama teman-teman Bapak lah. Kalau emang nggak mau denger nggak usah nembak-nembak gas air mata. Soalnya saya kan yang gedut-gedut kayak gini badan gede korban Pak kalau demo. Kenapa? Teman-teman saya pada rusuh mukul-mukul. Pas ada gas air mata mereka pada cabut. Saya yang gendut tinggal belakangan ya kan. Dalam hati ya Allah ini mah air mata belum digas turun sendiri ya kan.
Makanya tolonglah Pak, jangan pakai gas air mata, pakai cara-cara yang persuasif aja lah. Jangan. Iya. Tapi kayak saya nih mungkin nggak banyak teman-teman saya yang mau nerima perwakilan mahasiswa gitu. Ini saya terima. Itu membuktikan kalau saya memang sesuai dengan janji saya mendengarkan aspirasi masyarakat, rakyat dari kalangan manapun. Ketika saya jadi, saya tidak tutup pintu. Saya buka pintu selebar-lebarnya buat teman-teman yang mau ngasih aspirasi. Saya juga yakin Bapak pejabat yang benar sih Pak. Karena saya lihat HP Bapak ditidurin. Gak kayak teman-teman saya di sana. Disambut pejabat, HP begini live TikTok. Ya lah. Nyari bat algoritma kata saya ya kan. Enggak. Saya sih enggak. Aman ya, ini enggak ada live-live. Saya enggak masuk ke TikTok saya. Saya enggak masuk ke TikTok. Tinder saya. Itu maksudnya itu tadi peluit. Enggak kan saya saksinya. saya saksi. Itu offset buat hubungan Bapak ini sama istrinya tahu. Enggak apa-apa. Enggak apa. Iya, aman ada saya. Itu lah Pak, saya sini banyak lah keresahan saya sama mahasiswa Pak, tolonglah Pak. Ya apa yang bisa saya bantu? Tolong ruang gerak mahasiswa tuh sekarang diperluas lagi Pak. Bangun forum-forum diskusi antara pejabat biar kita nggak jadi selek-selekan Pak. Saya sedih tuh apalagi kalau lagi demo ya kan. Depan-depan sama polisi kita diadu mulu Pak sama aparat. Dibenturkan mulu padahal kita sama-sama punya kepentingan gitu. Sama-sama rakyat. Padahal tujuan kita cuma pengen nyampein aspirasi. Iya. Saya malasnya suka ini kalau lagi benturan sama polisi suka FYP di TikTok Pak. Pakai lagu terpuji. Gila. Wah. Iya, maksudnya Ibu Bapak Guru. Iya. Emang itu lagunya? Saya tadi salah lagu Pak. Di kepala saya mau iya tadi kan itu. Tadi juga Allah di kepala saya mau Ibu Kita Kartini Pak, cuman salah juga kan Ibu Kita Kartini nggak mungkin cocok. Apa sih lagunya? Gugur bunga. Bukan dong. Iya. Bukan itu lagu ini lagu duka. Komang apa Bang lagunya? Komang. Sebab kau terlalu kritis. Iya. Bukan apa ya lagunya? Apa? Yang lagu-lagu demo Ibu Pertiwi itu Pak saya. Apa? Oh ini sampai akhir menutup mata. Iya gitu. sampai sedih banget pas dia bentur-bentur sama polisi. Kulihat ibu. Nah, gitu. Iya, apalagi cewek-cewek ikut demo kan bikin TikTok doang Pak itu. Sedang bersusah hati. Nah, jangan dibercandain Bang, ini lagu nasional Bang. Saya Bapak pejabat bagus. Iya benar. Karena itu mengingatkan saya terhadap ya adanya saya di sini untuk apa sih? Emang untuk berjuang demi rakyat. Betul itu Pak. Tolong. Jadi ruang-ruang diskusi ya, ruang diskusi saya butuh tanpa kamera, dibuka gitu. Selebar-lebarnya. Iya, dibuka selebar-lebarnya dan nggak usah lah ada scamming gitu Pak. Wah sering banget. Teman-teman saya ya Allah itu saking takutnya kita scamming Pak, kita kalau lagi forum aksi HP dikumpulin di tengah Pak. Takut ada yang ngerekam. Teman-teman kamu pernah ada yang difitnah narkoba? Yang nggak difitnah emang banyak, cuman banyak yang narkoba, cuman kan ya nggak apa-apa daripada ini kan. Bapak ke situ arahnya Pak. Kok nggak ditiup? Ini offset. Bahaya loh. Tadi waktu offset loh pertanyaan itu loh Pak. Ini offset loh. Kesana kita di sini suara kan gara-gara kita giting Pak. Ini offset. Bapak tolong itu mana peluitnya? Ayo akui lah. Maksud saya teman-teman saya di Thailand Pak. Saya punya pergerakan mahasiswa juga di Thailand. Mereka udah pada legal kan di sana, jadi banyak yang narkoba. Iya. Kalau di sana kan memang legal. Gitu. Ruang diskusi oke. Saya bisa pertimbangkan. Kebebasan berpendapat itu Pak. Jangan baru komen dikit, baru bikin video dikit di Instagram. HP-nya udah ada nomor-nomor asing yang ngechatin. Tolong apa bahaya itu Pak. Pinjol kali. Enggak kan, nggak ada foto KTP begini, nggak ada. Bukan. Teror. Mas saya nomornya nomor asing Pak. Ada yang dari Arab. Oh gitu. Saya pernah Pak ada yang nelfon senior saya Pak dari Meksiko. Meksiko? Buset, saya demo di Senayan yang respon Cicarito kata saya Pak. Aneh banget. Sumpah saya nggak bohong Pak ini. Wah, itu benar ya? Itu beneran Pak. Oke. Jadi ruang berekspresi. Diskusi, ruang berekspresi, kebebasan berpendapat. Betul. Lebih dijamin lagi. Betul. Supaya teman-teman mahasiswa bisa speak up tanpa ada rasa takut gitu ya. Betul, tonggaknya para masyarakat kan kita. Bapak kan juga perlu dengar apa yang kita rasain, apa yang masyarakat rasain. Ini saya Departemen Pengabdian Masyarakat. Sebelum saya jadi ketua BEM sekarang, saya Departemen Pengabdian Masyarakat. Anda ketua BEM? Saya wakil ketua BEM. Oh, niat nyalek nggak nanti setelah ini? Bapak lihat baju saya kan merah bukan kuning. Kuning. Kalau kuning kan dia suka teriak-teriak dulu tuh. Dewan Pengkhianat Rakyat kan. Dia mengkhianatin perjuangannya sendiri. Nah. Oh, kenapa itu? Itu Anda loh ya yang ngomong, bukan saya ya. Peluit Anda mana sih Pak?
Saya nunggu Itu 10 tahun dari Anda tadi. yang ngomong, Biar bukan tahu saya. batasan. Biar bapak yang kejebak. Itu Anda yang ngomong. Saya nggak, justru Iya. saya mensupport orang-orang seperti teman Anda itu yang tadinya kritis berteriak terhadap kami-kami ini yang di parlemen. Terus tiba-tiba ada kesempatan untuk memperbaiki dari dalam dengan terjun langsung ke politik dengan nyalek itu. Saya apresiasi justru. Iya, saya apresiasi. Itu kan berarti dia arah perjuangannya terarah. Tapi Pak, beda mana yang kritis, mana yang sok kritis, Pak. Anda yang bilang lagi ya, bukan saya ya. Bapak peluitnya hilang. Kalau gitu saya bawa wasit, Pak, di sini, Pak. Enak yang begini-gini nih ngejebak orang. Saya nggak usah niup-niup. Emang dia musuh saya ini. Ya Bahaya nih, bahaya nih. Saya- Kalau saya sih terus terang saya support. Kalau saya senang. Justru ada garis ya kan. Garis perjuangannya nggak putus. Betul. Iya kan. Maksudnya dia ingin, masih ada satu line gitu. Ada satu benang merah yang bisa diperjuangkan secara logis gitu menurut saya. Saya setuju. Saya buat teman-teman saya gitu yang di luar sana yang mungkin aktif dalam perjuangan, dalam pergerakan. Nggak apa-apa kalian misalnya dulu punya jabatan terus sekarang pengen ngejabat lagi ya secara ya di DPR lah gitu di gedung sana. Cuman tolong sebelum Anda pengen jejak baru, lihat dulu jejak lamanya. Masih banyak dosa-dosa nggak? Minta maaf dulu sama yang pernah kalian hianati. Iya. Maksud Anda kalau mau nyalek itu nggak boleh punya Siap Luit. ini, Siap, nggak Luit, boleh lu. punya dosa. Barakuda. Belum. Maksud Anda gitu? Kalau kita mau nyalek nggak boleh punya dosa? Ya emang nggak malu emang kalian minta suara sama orang-orang yang kalian injek-injek. Luit! Luit tuh mana sih bang? Saya ngamanin bapak, saya nggak ngamanin emas. Saya ngamanin bapak. Tuh, udah saya bilang, makanya saya paling males sebenarnya nerima mahasiswa dan orang-orang yang kritis kayak gini. Karena seringkali pertanyaannya, statementnya menyudutkan saya. Dan saya nggak bisa lawan, nggak bisa ngebalikin gitu. Ya emang gitu, Karena Pak. saya kosong. Tapi saya tanya Ini pada biasanya kalau Anda. udah ada konten-konten kayak gini Pak, di komen ada yang bilang tuh tenggelam di lautan fakta ya. Makanya nggak ada yang bersuara. Saya tanya gitu. kepada Anda, Siap. Anda lebih mending ada orang yang jalur politiknya seperti teman Anda tadi, Siap. yang jelas memang awalnya melalui pergerakan mahasiswa, lalu Betul. jelas arahnya akhirnya nyalek. Betul. Apa lebih mending artis-artis yang memang jalurnya di hiburan tiba-tiba terjun ke politik? Saya mending artis Pak. Mending Jujur aja. artis. Mending kenapa? Karena kan nggak ada benang merahnya. Kalau sama artis masa nggak bakal sakit hati. Misalnya ada nyalek nge-endorse mah udah biasa. Tapi kan kalau teman seperjuangan tiba-tiba jadi caleg tiba-tiba buka endorse, nah itu yang bikin saya sakit hati Pak. Oh gitu. Iya kan? Jadi kayak kalau Maris mah yaudah saya tahu lah dia emang kayak gitu. Iya, ini lebih persaingan sebagai konten kreator aja berarti ya. Saya juga stand up comedian lagi ya. Saya lupa juga teman-teman. Iya. Iya, enggak tapi saya kesel paham gitu-gitu bener dah. Ya karena Mas nggak dapet aja. Coba Mas dapet. Dapat budgetnya di bawah dia. Dengerin dulu cerita saya, makanya Bapak jangan motong aja. Iya, gitu. Jadi apalagi selain itu? Selain itu isu apa lagi nih? Isu yang berkaitan dengan anak-anak muda, milenial, Gen Z. Kan Kekerasan saya seksual. perlu jelaskan lagi ya kalau memang di pemilu 2024 ini suara milenial dan Gen Z itu ada di angka 60%. Jadi wajar saja kalau teman-teman seperjuangan saya banyak yang memang berusaha memikat mereka itu. Makanya mohon maaf kalau tadi ada yang memaksakan diri terjun ke TikTok, Iya. memaksakan diri untuk terlihat muda gitu ya, padahal sudah tua ya mohon maaf. Memang itu cara kita untuk mendulang suara di 2024. Tapi mohon maaf Pak, saya mau nanya sebentar boleh? Boleh? Bapak mesen tebu? Enggak. Mas, kayak pedagang tebu Pak di sini Pak. Mas, komunikasi aja sama kita nggak apa di sini diskusi. Set lengket bener tuh kan. Beneran dagang tebu pakai dia dah. Ini Ngomong aja Mas. Udah. Ngomong. Persuasif. Ini. Nggak apa-apa. Ini. Bukan Bapak. Aman. Bukan Bapak. Bapak sipil biasa juga ternyata. sipil juga dia. Bukan saya ngambil ajudan tuh dari sipil juga, bukan dari aparat. Bapak orang Iya, Betawi ya. iya. Ngambil keluarga sendiri. Saya emang nyari pengangguran aja. Saya tarik-tarikin jadi ajudan saya ya. Itu Pak, ini saya juga hak wanita tolong Pak disuarakan Pak. Apa tuh? Jangan sampai itu kalau kita wanita bersuara dianggap sepele. Wanita bersuara dianggap suaranya miring, nggak pantas. Itu Pak tolong suara teman-teman wanita saya. Karena banyak aktivis-aktivis wanita yang lahir dari demo-demo ini Pak. Dari hal bersuara. Kalau wanita itu dibungkam, bayangin Pak ada berapa banyak rumah tangga yang bisa hancur juga.
Ada berapa banyak wanita itu kan kepala sekolah pertama di rumah ibu-ibu jadi nggak bisa ngedidik anak. Apalagi dipakai bercanda tuh sama hakim. Bapak nonton nggak kemarin temen bapak tuh para pejabat? Yuk tolong for rider saya suruh tunggu sebentar. Sebentar ya, maaf. Saya juga mau tunggu 5 menit lagi. 5 menit Mobil rakyat. Sebentar. Mobil itu Pak, saya kalau demo ada mobil for rider, Enggak. saya gituin Pak. Dinaikin Pak biasanya mobil rakyat. Jangan gitu lah, jangan. Muter balik, muterin duit. Biasanya dinaikin gitu Pak. Jangan. Enggak. Pak, jangan yang begitu-gitu dong. Nah, kan saya cuma sebagai mahasiswa Pak. Sabar. Tahan. Sabar. Ya, suruh tunggu sebentar ya. Udah, Tadi isu perempuan ya? Isu perempuan. Iya, ada yang isunya lebih gampang untuk saya jawab. Jadi ini pasti punya stand up Indo Tangsel Pak Nah, komunitas saya. itu butuh apa? Butuh dana untuk kegiatan. Butuh kombut dong Bapak. Enggak butuh dana untuk kegiatan. Stand up Indo Tangsel Untuk saya menghidupkan kegiatan anak muda Iya, butuh dana. betul. Tolong. Ya, Dibikin bikin lomba gitu ya. Bapak kan ntar mau nalek. Oke, Itulah boleh. Kalau itu oke. demokrasi lah. Kalau itu oke. Sudut poin aja nih, waktu saya sedikit, saya nggak bisa terima pertanyaan-pertanyaan kritis yang terlalu akademis seperti itu. Saya nggak menguasai masalah. Jadi yang simpel-simpel aja lah kalau sama saya lah. Sinilah, Butuhnya apa? Mahasiswa diskusi 2 arah lah Pak. Bapak sekarang tanya kebutuhan saya misalnya apa pemimpin ke depan gitu. Saya coba bantu suarain rakyat dah. Pemimpin seperti apa yang Diskusi enggak lah. Yang lebih ini aja, yang lebih apa ya istilahnya? Lebih gampang lah buat saya. Bikin lomba stand up aja ya. Bikin lomba stand up, saya bikin lomba stand up nanti kritik anggota dewan, boleh ya? Ya nanti saya bikin lomba stand up, hadiahnya motor, hadiahnya cukup kan buat teman-teman ya. Boleh. Bikin lomba stand up. Saya bikin lomba stand up aja ya. Kritik DPR. Iya. Juaranya mesti STM maksudnya. Ada tadi orangnya di situ hilang Pak. Ya pokoknya yang gitu-gitu saya bisa lah bikin Bisa. lomba stand up. Kalau nerima kritik yang substansif, saya nggak siap. Tapi kalau kritiknya dibalut dengan komedi, ya itu kami ya siap. Karena Nah. kami ini kan nggak bisa jawab, cuma bisa tertawa. Ini buat modal. Woi, Pak. Bikin lomba buat modal bikin Pak, lomba. nggak bisa. Sorry. Nanti buat Nggak bisa. kegiatan nanti saya tambah. Saya tadi udah protes teman-teman saya yang Saya habis tambahin demo. lagi. Saya udah protes teman-teman saya yang habis demo nerima endorse, habis demo mimpin demo tiba-tiba hilang syuting di TV lain. Terus sekarang Bapak ngasih saya budget Nggak, segini. ini awalan aja. Nanti Sorry, nggak bisa. kegiatannya Pak, lebih nggak bisa. proposal. Teman-teman masuk teman-teman. Sorry Pak, Bapak jangan gila emang para pejabat ini. Bapak pikir semua bisa diukur pakai uang, Pak. Jadi nggak mau. Bapak pikir semua bisa. Nggak mau. Nggak usah smackdown, biasa aja. Aku cuma mahasiswa bukan tarung derajat. Woi, Bapak pikir semua bisa pakai uang. Sekret kami Pak, betulin Pak, tolong kurang AC itu Pak, jangan pakai uang cash lah, langsung bentuk materi aja semen kalau bisa. Tahu aja dia amplopnya kosong. Harusnya diterima. Harus yang mau minta. Saya kan gimmick aja supaya dikira perhatian. Padahal mah kosong juga.